Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Molo ikon memuji-muji au, akka hagaliukima hupa puji-puji. Saudara-saudara, bermegah berasal dari kata megah yang berarti tampak mengagumkan, bangga. Berbeda halnya dengan kata bermegah-megah yang berarti membanggakan diri, membesarkan diri, menyombongkan diri, berlaku ingin lebih megah daripada yang lain. Apa yang kita banggakan atau megahkan ternyata memiliki dampak yang begitu besar di dalam kehidupan, di dalam cita-cita, sikap kita, dan karakter kita. Jika seseorang memiliki suara yang bagus, tentu ia berlatih vokal dengan sungguh-sungguh untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang penyanyi. Setelah menjadi penyanyi, ia menjadi orang yang terkenal. Namanya populer dan banyak dipuji-puji orang. Di saat dia sampai pada kesuksesannya, ini akan berdampak kepada karakternya. Apakah dia tetap rendah hati atau menyombongkan diri atau memegahkan diri? Ada juga seorang pria yang bangga terhadap jabatan yang dimilikinya. Ia bangga menceritakan pekerjaannya dan penghasilannya yang ratusan juta gajinya per bulan. Dia menceritakan kepada tetangga, bahkan saudara-saudaranya. Hal ini berdampak kepada sekitarnya, yang kemudian banyak yang tidak menyukai kehadirannya dan berhubungan dengan dia atas keangkuhannya. Ada juga orang yang selalu merasa dalam dirinya memiliki banyak kelebihan. Orang yang berpendidikan, orang yang selalu benar, orang yang sudah berpengalaman,
dan telah memperoleh kesuksesan dalam hidupnya, keluarganya, bahkan kemapanan ekonominya, dan dia bangga atas semua keberhasilannya. Saudara-saudara, dalam beberapa gambaran tersebut di atas, jika kita membanggakan diri, hal ini akan berdampak pada sikap kita, karakter kita, dalam bertindak, dalam berperilaku terhadap hubungan kita dengan orang lain. Jika kita membanggakan sesuatu yang salah, maka hidup kita akan terjerumus dalam sikap dan karakter yang meremehkan orang lain. Kita akan terjerumus ke dalam masalah besar dalam hubungan kita dengan orang lain. Bisa juga terjadi di saat kita memperoleh berbagai hal kesuksesan, mendapat pujian dari orang lain, pujian dan penghormatan yang kita terima atas segala keberhasilan, kesuksesan, mungkin membuat kita lupa diri. Kita menerima semuanya dengan anggapan bahwa semua yang kita capai adalah bukti kehebatan kita yang layak diapresiasi. Di saat-saat seperti itulah kita merasa pantas untuk membanggakan diri. Namun kita membanggakan sesuatu yang salah, sehingga hidup kita menjadi terjerumus ke dalam berbagai dosa. Saudara-saudara, kembali ke nats kita. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Bermegah atas kelemahanku. Orang umumnya bermegah atas berbagai kelebihan, kekuatan, keberhasilan, kesuksesan. Jika ada kelemahan, orang berusaha menutupinya, dan jika mungkin ingin menghilangkannya. Rasul Paulus berbeda. Ia tidak malu akan kekurangan dan kelemahannya. Ia malah menjadikannya semacam kebanggaan di hadapan jemaat, menjadikannya sebagai sesuatu yang membangkitkan iman dan kasihnya kepada Tuhan, serta memperkuat komitmennya untuk setia melayani Tuhan. Jika kita membaca ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27 di dalam 2 Korintus pasal 11, bagaimana dia harus menderita dalam pelayanannya. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Paulus meskipun memiliki kelemahan dalam dirinya, tidak malu karena kelemahan itu. Sebaliknya, ia menjadikan sebagai suatu sarana bagi pertumbuhan serta pembangunan rohaninya di hadapan Tuhan. Paulus melihat bahwa oleh karena adanya kelemahan-kelemahannya itulah ia malah dimampukan naik lebih tinggi tingkatan rohaninya. Dia meyakini atas jawaban Tuhan kepadanya dalam kondisi ia sedang sakit dan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Saudaraku, kita sebagai umatnya yang telah dipilihnya
harus mau terbuka mengakui banyak kelemahan kita dan tidak perlu malu. Marilah memegahkan Tuhan dalam pekerjaan, karya, perbuatan, kuasa, kasih, dan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Seperti Yohanes Pembaptis tanpa ragu berkata, Tuhan harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Orang-orang yang melayani Tuhan tidak malu terlihat lemah, tidak berdaya, atau sepertinya tidak berjasa apa-apa, karena yang mengetahui serta menilai pekerjaan kita adalah Tuhan. Bagi yang benar-benar pengikut Tuhan, kecil sekali atau tiada artinya pendapat, pujian, penghargaan, dan komentar manusia bagi harga diri atau semangatnya untuk terus berkarya. Kita harus menjaga diri untuk selalu rendah hati, dan rendah hati adalah kualitas paling dasar yang harus selalu ada pada kita sebagai tanda pengikutnya. Amin. Marilah kita berdoa. Puji syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu Tuhan untuk pagi hari ini, atas berkat serta penyertaan Tuhan menghantarkan hidup kami, dan biarlah kiranya di dalam kegiatan aktivitas kami untuk hari ini Tuhan memberkatinya. Kuatkan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Hanya bersama Tuhan kami dimampukan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan kami serta pelayanan-pelayanan kami. Bapa yang di sorga, kiranya kami bermegah atas kelemahan kami, sebab banyak hal di dalam kehidupan kami yang harus kami kuat untuk menjalaninya, dan itu adalah memotivasi kami untuk semakin lebih berkarya lagi dalam kehidupan kami, dan kami tidak dilemahkan oleh banyak hal dalam kelemahan-kelemahan kami. Justru kami di sanalah kami bisa bermegah, oleh karena di dalam kelemahan kami akan dikuatkan dan kuat kuasa dari Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Bapa yang di sorga, berkati kami dalam setiap karya kami, perbuatan kami. Biarlah kami di dalam kerendahan hati untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami hanya mengagungkan Tuhan dan membesarkan dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Berkati para jemaat-Mu Tuhan untuk pagi hari ini, kiranya mereka dikuatkan untuk melakukan segala kegiatan aktivitas mereka. Jika mereka Tuhan dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan bermurah hati memberikan kesembuhan, berikan mujizat Tuhan untuk memulihkan penyakit yang mereka derita. Jika mereka bekerja, berkati segala pekerjaannya. Biarlah Tuhan memberikan kebutuhan hidup mereka. Jika ada mengalami banyak persoalan, kiranya Tuhan menolong dan memberikan kekuatan untuk menyelesaikan segala persoalan yang mereka hadapi. Bapa yang di surga, kami mau menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.